Yang saya hormati Bapak Uskup, Romo Vikjen, Romo Sekjen, para Romo Deken, para Romo Buder, Frater, Diakon. Saya bersyukur bisa datang di sini dan saya bahagia. Apakah para Romo, Bapak Uskup, para Frater, Buder juga bahagia? Maka saya berharap apa yang saya sampaikan ini membuat bahagia, membuat hari kita hari ini menjadi cerah. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri. Minta tolong Frater untuk menampilkan. Sambil menunggu mungkin saya cerita saja. Saya bernama Romo Antonius Anjar Daniadi, OCSO, biasa dipanggil Romo Anton. Tapi ketika saya pindah di Laman Nabi, saya biasa dipanggil Romo Prior. Tapi sebenarnya saya itu masih pejabat prior. Saya belum terpilih secara resmi. Mohon doanya saja, besok November ada pemilihan prior. Kalau saya terpilih, saya akan lama di Laman Nabi. Kalau tidak terpilih, saya akan pulang kampung ke Biara di Rawaseneng. Yang presentasi saja, Pak. Saya masuk di Rawaseneng tahun 2003, lalu ditabiskan tahun 2015, lalu diutus ke Laman Nabi itu baru di tahun 2022 sebagai superior ad nutum, pemilih yang ditunjuk. Sedangkan untuk pemilihan resminya prior baru akan dilakukan bulan November besok. Nah, untuk kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh Romo Ancis untuk menjelaskan secara singkat tentang sejarah dari Laman Nabi, spiritualitas kami, dan juga apa yang akan kami lakukan di tahun ini, yaitu perayaan Pesta Perak Biara Laman Nabi. Maka saya akan langsung ke sejarah singkat saja. Gagasan mendirikan biara terapis itu dimulai dari keinginan almarhum Monsinyur Darius Nggawa. Tahun 83, waktu saya baru saja lahir, tanggal 14 Desember, beliau mengundang Romo Abbas Frans Harjowiyoto Okso, Abbas Pertapaan Rawaseneng waktu itu, untuk membuka sebuah biara terapis di Laman Nabi. Lalu di tahun-tahun awal setelah surat itu disampaikan ke Romo Abbas, Romo Abbas Frans masih sibuk untuk mendirikan biara susteran terapis di Gedono Salatiga. Jadi Romo Abbas Frans belum bisa menanggapi permintaan Bapak Uskup waktu itu. Baru di tahun 88, Romo Abbas Frans mulai menanggapi dengan melakukan kunjungan beberapa kali ke Larantuka dan sampai juga ke Laman Nabi. Itu antara tahun 88 sampai tahun 95. Akhirnya tanggal 12 Desember 95, komunitas dari Rawaseneng mengutus 4 rahib untuk membuka biara aneks. Biara aneks itu biara permulaan di Larantuka. Tepatnya yang sekarang ini menjadi klinik Tabali. Dulunya adalah biara aneks dari Laman Nabi di Sarotari. Lalu 4 rahib yang diutus adalah yang pertama Romo Mikael yang menjadi pemimpin sebelum saya. Beliau sekarang sudah ada di biara Laman Nabi lagi setelah menjalani sabatikal 1 tahun. Lalu yang kedua Frater David Darius Bue, ini orang Maumere kalau nggak salah. Oh, orang Koting. Sangat terkenal. Beliau sudah meninggal sekitar tahun 2012. Lalu Frater Dominikus Daduhayong, ini juga sudah meninggal di
di tahun kalau tidak salah 2021 meninggal di Rawaseneng karena beliau akhirnya kembali ke Rawaseneng. Lalu yang keempat, Pater Petrus Miguayon. Keduanya ini saudara kandung, Pater Domi dan Pater Petrus asal Lamika. Jadi Pater Petrus kemarin baru saja merayakan 50 tahun hidup membiaranya. Tapi sekarang beliau juga kembali ke Rawaseneng. Lalu tahun 96, Kapitel Umum Ordo Trapis akhirnya menyatakan secara resmi Lama Nabi menjadi fundasi, biara fundasi yang resmi dari Rawaseneng. Kemudian tahun 97, akhirnya Bapak Uskup Monsinyur Darius melakukan upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan biara. Dan pada waktu itu Monsinyur juga membubuhkan tanda tangan pada batu pertama, didampingi oleh Romo Tobias, disaksikan oleh Romo Yohanes Bulet Rian. Jadi ini para Romo yang juga sangat berjasa untuk pendirian biara Okso. Lalu setelah itu biara dibangun, akhirnya 4 pendiri kami pindah dari Sarotari ke Lama Nabi, tepatnya tanggal 14 September 98. Kemudian baru tanggal 29 September kehidupan normal di Lama Nabi dimulai. Karena itu tanggal 29 September menjadi hari jadi biara Lama Nabi. Yaitu minggu depan tanggal 29 September kami akan merayakan 25 tahun berdirinya komunitas Lama Nabi. Lalu tahun 99 akhirnya komunitas Lama Nabi diizinkan oleh Kapitel Umum untuk membuka novisiat. Mulailah ada panggilan-panggilan dari Flores. Angkatan pertama itu dari Bajawa, dari Larantuka, dan 1 dari Lama Nabi. Masih ada sampai sekarang. Yang dari Lama Nabi itu adalah Romo Gebi, dari Larantuka, Frater Blasius dari Lewo Lere, lalu yang dari Bajawa itu Frater Rufinus. Nah, selanjutnya mungkin kita putar video saja supaya tidak bosan ya. Boleh tidak? Kebetulan ini videonya juga untuk persiapan acara pesta perak kami. Silakan, Frater. Karena suaranya tidak nyambung ke sound system, jadi saya pengisi suaranya saja. Ini jalan menuju biara Lama Nabi. Para Romo yang sudah pernah ke sana pasti tahu, jalannya masih sama, jadi tidak akan kesasar. Ini sudah masuk ke wilayah biara kami, kanan kiri itu perkebunan kopi, kakao, mente. Nah, ini perempatan menuju ke desa dan ke biara. Saat ini, tahun ini kami membangun taman doa, sudah jadi, dan minggu depan akan diresmikan dan diberkati Bapak Uskup. Di sebelah kanan ada taman doa, sebelah kiri ada toko dan parkiran, juga ada tempat istirahat. Nah, ini saya. Kalau mau lihat ada di YouTube kami ya, ini sekalian promosi. Jadi ini saya menjelaskan sejarah singkat Lama Nabi yang sudah saya jelaskan tadi. Ini tampak depan dari kamar tamu kami, ada patung Mikael depannya. Ini tampak depan gereja biara, di depannya ada patung Benediktus. Lalu ini gereja kami, gereja biara. Nah, kebetulan di syutingnya itu waktu ada ibadat siang, jadi sekalian
Saya persilahkan untuk direkam. Cuma saya tidak bisa mencontohkan karena tidak ada suaranya. Nah, ini taman tengah biara kami. Dan ini tempat tidur komunitas yang sudah bergaul. Rumahnya seperti mungkin di seminari atau di asrama. Ini kamar cuci dan kamar jahit kami. Yang bertugas adalah Frater Blasius dari Leolere. Lalu ini novisiat kami, ada 24 kamar, tapi yang menempati hanya 4. Jadi mungkin Pak Romo bisa membantu kami mempromosikan panggilan di paroki masing-masing. Lalu tadi ada perpustakaan, sedangkan ini ruang makan dan ruang rekreasi. Spiritualitas kami adalah ora et labora, maka keseharian kami diisi dengan berdoa dalam ibadat harian khususnya, dan di gereja kami berdoanya sambil bernyanyi sehingga tempat duduknya disusun berhadapan dengan model nyanyian kor, jadi saling bersautan. Ini yang paling depan itu Frater Kasong dari Larantuka juga. Paroki Katedral. Lalu ini setelah doa ibadat siang biasanya kami perarakan prosesi menuju ke kamar makan. Prosesi ke kamar makan. Kami punya 2 novis, 2 postulan. 2 novis dan 2 postulan ini asalnya dari luar Flores. Sedangkan kaul sementara kami juga punya 2, 1 dari Momere, 1 dari ND. Jadi dalam kesempatan ini saya juga memohon bantuan supaya hidup kami bisa dipromosikan juga. Nah, kami makan sederhana, dibuka dengan berdoa, lalu dilanjutkan dengan bacaan rohani, sehingga waktu makan kami tidak sambil berbicara. Ada pembaca yang membacakan bacaan rohani. Nah, ini laman Nabi di waktu sore hari atau pagi hari. Ini saya lebih menjelaskan tentang ora et labora. Setelah ini kita akan lihat bagaimana kami bekerja. Kalau yang sudah pernah ke tempat kami pasti mengerti jadwal harian kami. Kami bangun jam 3:15, lalu ada ibadat bacaan jam 3:30 pagi. Dilanjutkan ibadat pagi jam 6:45 dan misa, lalu ibadat siang itu jam 8:15, jam 12, dan jam 2:30 sore. Lalu ibadat sorenya jam 5:15 dan ibadat penutup jam 7:45. Nah, ini saya menyebutkan tentang usaha kami, ada kamar lilin tadi, membuat lilin, lalu ada kamar roti juga, kami membuat roti yang dikenal dengan roti terapis lama Nabi. Kami juga membuat snack-snack, lalu kami punya kebun buah, buah naga, buah-buahan yang lain, ada kebun kopi, kakao, mente, dan kami jual dalam bentuk kemasan sekarang, tidak hanya dalam bentuk mentah. Selain usaha tadi, kami juga punya kamar tamu, sehingga pelayanan kami juga adalah pastoral kamar tamu. Kami kan tidak punya paroki, kami tidak punya umat,
Jadi kami bisa melayani tamu yang datang dengan kamar tamu yang kami sediakan. Ada 14 kamar, satu kamar ada 2 bed, dan ada kamar yang besar, satu kamar bisa banyak orang. Selain melayani untuk konsultasi pribadi, ada juga retret, ada rekoleksi, sehingga kalau para romo ada yang mau bawa rombongan silahkan. Saya pernah melayani juga yang SD, SMP, SMA, tapi itu tidak banyak. Lalu dalam rangka Pesta Perak, tahun ini kami memutuskan untuk menyelesaikan pembangunan Taman Doa. Taman Doa ini sebenarnya sudah direncanakan lama, tahun 2018, tapi kemudian baru kami bisa selesaikan tahun ini. Harapannya dengan adanya Taman Doa, umat itu bisa belajar berdoa bersama, entah keluarganya, entah satu stasi atau satu paroki, dan membina hidup devosi. Itu harapan kami. Sehingga nanti kalau diperhatikan setelah ini, Taman Doa kami itu agak berbeda, karena menggabungkan antara peristiwa dalam doa rosario dan peristiwa-peristiwa dalam doa jalan salib. Jadi ada kabar sukacita, Yesus dilahirkan, penetapan perjamuan malam terakhir, penetapan Ekaristi, lalu Yesus disalibkan, Yesus wafat, Yesus bangkit, Roh Kudus turun atas para rasul, dan Maria diangkat ke surga. Lalu di tengah, kalau nanti diperhatikan lagi, ada kolam ikan paus. Bukan ikan paus betulan, tapi ikan paus patung, yang ingin menunjukkan bahwa kisah Yunus itu juga sangat berperan dalam sejarah keselamatan kita. Yunus kan diutus untuk mewartakan pertobatan, tapi dia mencoba melarikan diri. Akhirnya tertangkap oleh ikan paus dan akhirnya dia mau pertama-tama bertobat dengan dirinya sendiri dan akhirnya mau jadi pewarta kabar keselamatan. Waktu itu belum jadi, tapi sekarang sudah jadi. Jadi ini sekalian promosi, datanglah kapan-kapan. Kami terbuka kapan saja untuk Taman Doa ini. Jadi sebelah kiri itu Taman Doa, sebelah kanan ada parkiran, ada toko, ada kafenya juga. Mungkin begitu saja, para frater bisa di stop. Kembali ke presentasinya tadi. Mungkin saya lanjutkan langsung ke komunitas kami saat ini. Dilanjutkan, frater. Kami sekarang berjumlah 18 orang, 2 postulan, 2 novis, kaul sementara 2, kaul agungnya 12. Di antara 18 orang itu yang menjadi romo hanya ada 5, sedangkan yang lain adalah frater. Kalau yang sudah berkaul kekal berarti frater seumur hidup. Lalu ini novisiat kami dan monastikat, kalau diperhatikan novisiatnya itu kebanyakan para fraternya sudah berusia. Jadi kami memang tidak menentukan batasan usia. Yang penting sungguh mempunyai panggilan hidup sebagai rahib. Lalu yang tadi saya katakan, yang kaul sementara itu kebanyakan dua-duanya dari Flores. Maka harapannya nanti ada lebih banyak dari Flores. Hidup senobit kami, hidup senobit itu maksudnya adalah hidup bersama. Kami rahib yang hidupnya bersama, bukan hidupnya sendiri-sendiri sebagai eremit. Maka kegiatannya juga diisi dalam kebersamaan, baik dalam pertemuan komunitas maupun juga ada rekreasi. Lanjut. Dan hidup doanya seperti tadi saya sebutkan dalam ibadat harian, dalam doa pribadi, dalam Lectio Divina. Tadi untuk ekonomi kami membuat pabrik lilin,
kamar roti, sekarang ada toko terapis gift shop untuk souvenir-souvenir dan aneka produk dari kami, ada juga kebun buah. Dan yang terakhir, dalam rangka Pesta Perak, kami memaknainya dengan merayakannya bersama warga desa dalam bentuk kegiatan 17-an. Lalu ada upacara pemberkatan toko, jadi tokonya sudah dibuka. Lalu minggu depan ada Pesta Perak dan pemberkatan Taman Doa. Lalu nanti diakhiri dengan pemilihan prior. Jadi tadi kalau saya terpilih ya saya akan lama di Laman Nabi. Kalau tidak terpilih berarti saya akan pulang ke Biara Rawaseneng. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.